Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Lakukanlah apapun yang Dia katakan padamu. Saudara-saudari terkasih, saya menyukai kata-kata Maria ini. Maria tidak tahu apa yang akan Yesus lakukan, tetapi Maria tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan ini bukan peristiwa besar dunia yang sangat penting dan menghancurkan bumi. Ini pernikahan seorang teman, dan catering telah kacau dalam acara tersebut. Ini biasa, suatu kehidupan yang nyata. Dan Tuhan ada di sana dan terlibat. Ini adalah doa tentang hal-hal yang nyata. Kadang-kadang saya merasa sedikit melakukan penipuan ketika saya berdoa. Seorang teman sedang sakit. Apakah saya berdoa untuk kesembuhan yang ajaib, atau untuk hasil yang baik dari tes darah terakhirnya, atau untuk ketabahan mengatasi gejala-gejalanya? Saat mau ujian, apakah saya berdoa untuk lulus, atau untuk pertanyaan bagus, atau untuk sikap positif atas hasil apapun yang saya dapatkan? Saya tidak ingin menebak-nebak Tuhan atau memberitahu Tuhan apa yang menurut saya harus Tuhan lakukan, tetapi berdoa, lakukan apapun yang menurutmu terbaik Tuhan. Saya kira itu. Ini adalah doa yang mudah, dan saya dapat melihat ke belakang dan berkata, ya, doa saya terkabul, apapun hasilnya. Rasanya sedikit berharap. Tidak ada jaminan yang datang dengan berdoa untuk hasil tertentu dan kemudian melihatnya. Jadi mana yang harus saya lakukan? Haruskah saya menggunakan kebijaksanaan saya yang terbatas dan pemahaman yang tidak sempurna pada seluruh situasi untuk berdoa agar seorang teman lulus ujian, atau membawanya ke hadapan Tuhan dan menyerahkan sisanya kepada Dia? Bagaimana jika Tuhan ingin dia gagal? Haruskah saya berani dan spesifik dalam berdoa? Atau apakah itu mengatakan kepada Yang Maha Kuasa apa yang harus dilakukan?
berpikir bahwa saya lebih tahu daripada dia? Haruskah saya menjadi lebih rendah hati di hadapan hikmat Tuhan? Atau apakah saya lemah dan tidak setia? Saudara-saudari, saya akan mengatakan keduanya. Doa yang baik itu jujur, tetapi kita tidak harus merencanakan solusi untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita tahu apa yang Dia lakukan lebih baik daripada diri kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan pikiranku dari pikiranmu. Tuhan senang mendengar kita berdoa dan ingin kita membawa permintaan kita kepadanya betapapun kecilnya. Janganlah khawatir tentang apapun, tetapi dalam setiap situasi, dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, sampaikan permintaanmu kepada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6. Kita juga perlu membawa masalah besar ke hadapannya, bukan karena Dia tidak tahu, tetapi karena dengan melakukan itu, kita bisa menyatukan hati dan pikiran kita dengannya. Berdoa lebih banyak tentang mengubah kita daripada mengubah banyak hal. Berdoa hanyalah duduk di hadapan Tuhan dan membiarkan Dia melalui Yesus membentuk siapa kita. Berdoa adalah datang kepada Tuhan dengan orang-orang di hatimu dan datang kepada orang-orang dengan Tuhan di hatimu. Doa tidak harus menggunakan kata-kata. Jadi kadang-kadang saya akan berdoa untuk hasil yang spesifik. Namun jika hal itu tidak terjadi, bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan atau tidak peduli atau doa tidak berhasil. Tuhan bukanlah mesin slot. Kadang-kadang saya akan berdoa dengan gaya yang berbeda, membawa masalah itu ke meja Tuhan dan meninggalkannya di nampannya. Dan meninggalkan itu penting. Kita memang diminta bertekun dalam berdoa, tetapi bukan berarti kita harus khawatir dan resah. Tentu saja kita masih khawatir, terutama jika itu adalah situasi yang dekat dengan rumah, seperti kesejahteraan orang yang dicintai. Tetapi ada perbedaan antara perhatian yang mempercayai dan ketakutan yang tidak beriman. Saudara-saudari, Maria membawa masalah kecil kepada Yesus, dan saya suka bagaimana Yesus menyediakan jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tuhan kita penuh kasih. Maria bisa saja meminta hasil yang spesifik, bahwa para tamu akan pergi lebih awal, bahwa persediaan anggur segar akan ditemukan di balik beberapa jubah, bahwa setiap orang akan tiba-tiba menjadi mabuk. Tetapi sebaliknya, Maria meninggalkan pilihan solusi dengan Yesus dengan kepercayaan bahwa Yesus akan menyelesaikannya. Jadi kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri jika kita tidak bisa berdoa dengan penuh iman untuk kesembuhan yang ajaib. Jika Tuhan telah menaruh itu di hatimu, maka lakukanlah dan ketahuilah bahwa Tuhan kita yang perkasa lebih daripada mampu. Tetapi jika Tuhan tidak menaruh itu di hatimu, maka jangan merasa bahwa kamu gagal dalam doa. Kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Tuhan jauh lebih suka memiliki iman sebesar biji sesawi yang jujur daripada iman segunung yang dipotong karton. Saudara-saudari, adalah baik untuk berdoa dengan iman yang pasti, juga baik untuk berdoa dalam kegelapan. Ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa, ketika kita tidak dapat melihat jalan yang memungkinkan, kita hanya tahu bahwa jalan harus dilalui. Di saat-saat seperti ini, kita bisa berdoa bersama Daud. Padamu Tuhan Allahku, aku menaruh kepercayaanku. Tunjukkan jalanmu Tuhan, ajari aku jalanmu. Tuntunlah aku dalam kebenaranmu dan ajari aku, karena Engkau adalah Tuhan juru selamatku dan harapanku ada padamu sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati.
dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.